Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Halisa Degar. Aku mahasiswi dari UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di video kali ini aku akan melengkapi tugas dari mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Prima Kurniatia Hamzah MPH. Nah, di sini aku akan memberikan cara atau akan memberikan penjelasan tentang bagaimana sih caranya untuk menganalisis data dengan metode analisis deskriptif. Nah, di sini kita akan menganalisis dua data, yaitu ada data independen dan juga ada data pairat. Nah, jadi di sini kita udah ada dua data ya teman-teman. Yang pertama ada data yang independen dan yang kedua ada data yang pairat. Nah, data yang pairat ini itu terdiri dari dua data ya teman-teman. Ada data sebelum dan juga data setelah. Nah, maksudnya data sebelum dan juga data setelah ini itu dicontohkan. Misalnya ada anak-anak KKN yang memberikan suatu bimbingan belajar kepada anak-anak yang di daerah mereka KKN. Nah, setelah itu mereka memberikan sebuah kuis terlebih dahulu kepada anak-anak yang ada di sana sebelum mereka memberikan bimbingan belajar. Nah, namun setelah mereka memberikan bimbingan belajar tersebut, mereka memberikan kuis yang sama kepada anak-anak yang ada di sana. Nah, jadi data sebelum mereka memberikan bimbingan belajar dengan data yang setelah mereka memberikan bimbingan belajar. Nah, itulah yang dinamakan dengan data pairat. Jadi, ada perbandingan di antara satu data dan juga data setelahnya. Nah, jadi kalau misalnya independen itu tidak ada. Nah, data yang pairat ini tuh ada pre dan juga postnya. Ada data sebelum dan juga data setelahnya. Nah, sekarang kita masuk kepada uji T independen atau data yang independen dulu ya, teman-teman. Nah, untuk langkah awal itu kita copy dulu semua data yang ada, data independen ya, teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam aplikasi IBM SPSS. Jadi, untuk menganalisis data ini, kita menggunakan aplikasi yang namanya IBM SPSS ya, teman-teman. Nah, setelah kita mengcopy tadi, kita letakkan kursor di sini, lalu klik kanan. Nah, kita pilih yang paste with variable names ya, teman-teman. Nah, udah ada nih datanya. Lalu kita rapikan sedikit datanya. Nah, untuk menganalisis data ini itu ada beberapa langkah. Nah, langkah pertama kita akan menganalisis analisis deskriptif terlebih dahulu. Nah, untuk caranya itu yang pertama kita pilih analyze yang di atas, lalu kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih frekuensi ya teman-teman. Nah, kita pilih yang jenis kelamin terlebih dahulu. Kita pindahkan dia ke variabel S. Nah, lalu kita pilih chart. Nah, untuk jenis kelamin ini kita pilih yang pie chart ya teman-teman. Nah, lalu continue dan oke. Nah, di sini udah ada uh, analisis untuk yang jenis kelaminnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada data numeriknya atau data yang angka-angka ya, teman-teman. Nah, di sini kita pilih analyze lagi, deskriptif statistik, lalu frekuensi. Nah, yang jenis kelamin itu kita keluarkan, lalu kita masukkan nilai statistiknya. Nah, lalu di sini kita pilih yang statistik ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih meannya, kita centang mean, median, mode, sum, standar deviasi, minimum dan juga maksimumnya. Lalu continue dan oke. Nah, di sini udah ada nih teman-teman, nilai frekuensinya. Nah,
nilai frekuensi dari analisis deskriptifnya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau data yang valid itu ada 49 data. Nah, yang miss-nya atau yang error-nya itu nol ya teman-teman. Jadi semua data yang itu bisa kita analisis atau valid. Nah, untuk yang metode student center itu MEN-nya ada 74,89 dan untuk metode teacher center-nya ada 74,08. Nah, lalu untuk mediannya yang student center itu ada 70 dan untuk teacher center itu ada 75. Nah, modenya untuk yang student center itu ada 65 dan yang untuk teacher center itu ada 80. Lalu standar deviasinya itu untuk student center ada 15,95 dan untuk teacher center ada 12,44. Lalu nilai minimum atau nilai paling kecil pada metode student center itu ada 45 dan nilai minimum pada metode teacher center itu ada 55. Dan nilai maksimum atau nilai paling tinggi itu sama-sama 100 dan nilai sum atau jumlah secara keseluruhannya itu pada metode student center ada 3670 dan pada metode teacher center itu ada 3630. Nah, untuk metode analisis deskriptif ini itu ada dua metode ya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk metode yang satu lagi. Nah, kita pilih analyze, lalu kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih yang deskriptif. Nah, di sini udah ada nih teman-teman. Nah, kita masukkan nilai statistiknya kepada variabel S-nya. Nah, setelah itu langsung kita pilih OK. Nah, di sini udah ada nih teman-teman nilai deskriptif yang kedua dan metode yang kedua. Nah, di sini perbedaannya dengan yang pertama itu lebih lengkap ya teman-teman. Lebih lengkap daripada eh, analisis metode deskriptif yang kedua. Hanya itu perbedaan dari metode deskriptif yang pertama dengan yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk kepada analisis perbandingan. Nah, analisis perbandingan ini tuh pertama kita pilih analyze, lalu kita pilih yang compartment, yang ini ya teman-teman. Lalu kita pilih yang independen ya teman, ini independent sample t-test. Bukan yang paired sample t-test, tapi yang independent sample t-test. Nah, lalu kita masukkan nilai statistiknya itu kepada tes variabel S ya teman-teman. Nah, dan jenis kelamin itu kita masukkan kepada grouping variabel. Nah, kita pilihnya define group. Nah, ini di sini sudah ada. Grup pertama itu L ya teman-teman, huruf L besar atau laki-laki. Dan grup kedua itu hurufnya harus kapital ya teman-teman, huruf P yang besar atau untuk perempuan. Nah, lalu kita pilih continue dan oke. Nah, di sini sudah ada yang untuk sampel t-testnya. Nah, ini independent sampel test. Nah, yang dari sini itu kita hanya cukup melihat signifikannya saja, teman-teman. Nah, jika yang signifikannya ini tuh lebih kecil daripada 0,05, berarti itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, jika lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. Nah, dari data yang kita punya, itu datanya lebih besar daripada 0,05. Jadi, data yang kita pakai sekarang itu tidak ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuannya. Untuk selanjutnya itu kita masuk kepada data yang kedua, yaitu uji T-Pirate. Nah, langkah pertama di aplikasi IBMS PSS itu kita lakukan dulu untuk new filenya ya teman-teman. Kita pilih file, new, lalu kita pilih data. Di sini kita menggunakan data view ya teman-teman, baik itu di UJT yang Pirate ataupun di UJT independen. Kita memakai data view. Lalu kita ambil lagi data yang UJT Pirate-nya. Kita copy semuanya. Lalu kita pindahkan ke dalam file yang ini.
Nah, kursornya di sini ya teman-teman, taruhnya bukan di sini atau di sini, tapi di sini. Kita klik kanan, lalu paste with variable names. Nah, sudah ada teman-teman datanya. Lalu kita rapikan sedikit datanya. Nah, di sini sudah ada nilai statistik sebelum dan juga setelah diberikan tutorial ya teman-teman. Nah, di sini kita cari dulu analisis datanya untuk analisis deskriptifnya ya teman-teman. Untuk caranya itu sama seperti analisis uji T independen yang tadi. Pertama-tama kita ambil analyze, lalu deskriptif statistik, lalu kita ambil frekuensi, lalu kita masukkan jenis kelaminnya ke dalam variabel S. Lalu kita mengambil charge, lalu pie chart. Continue. Oke. Nah, di sini udah ada ya teman-teman untuk analisis jenis kelaminnya. Nah, selanjutnya kita ambil untuk data numeriknya atau angka-angkanya. Ambil analyze, lalu deskriptif statistik, lalu kita ambil frekuensi, kita keluarkan jenis kelaminnya, kita masukkan nilai statistik sebelum dan setelahnya. Nah, lalu kita mengambil charge, lalu kita mengambil statistik, kita centang mean, median, mode, sum, standar deviasi, nilai minimum, dan juga nilai maksimumnya. Lalu continue, dan kita pencet OK. Nah, di sini udah ada nih teman-teman untuk analisis data frekuensinya pada data uji T-Pirate. Nah, di sini kita bisa lihat lagi data yang valid di analisis itu ada 49 data dan yang miss atau yang error itu tidak ada ya teman-teman. Jadi semua datanya itu bisa kita analisis. Nah, di sini untuk data yang sebelum diberikan tutorial itu meannya ada 74,89 dan yang setelah diberikan itu ada 74,08. Nah, yang untuk mediannya, untuk yang sebelum diberikan tutorial itu ada 70 dan yang setelah diberikan tutorial ada 75. Nah, untuk modenya itu yang sebelum diberikan tutorial ada 65 dan yang setelah diberikan tutorial ada 80. Nah, untuk standar deviasinya, untuk sebelum diberikan tutorial ada 15,95 dan yang setelah diberikan tutorial 12,44. Untuk nilai minimum atau nilai paling kecilnya pada nilai statistik sebelum diberikan tutorial ada 45 dan yang setelah diberikan tutorial ada 55. Nah, untuk nilai maksimum atau nilai tertingginya itu sama-sama 100 ya teman-teman. Dan untuk sumnya atau nilai secara keseluruhannya itu ada 3670 untuk yang sebelum diberikan tutorial dan 3630 untuk yang setelah diberikan tutorial. Nah, itu teman-teman analisis statistik, analisis deskriptif untuk yang uji T-Pirate. Nah, kita coba metode analisis deskriptif yang kedua pada uji T-Pirate. Nah, di sini kita mengambil analyze lagi, lalu deskriptif statistik, dan kita ambil deskriptif. Caranya masih sama ya teman-teman dengan yang sebelumnya. Kita pindahkan nilai statistik sebelum dan setelah kepada variabel S. Nah, setelah itu kita pilih OK. Nah, di sini udah ada ya teman-teman untuk cara deskriptif yang kedua. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk kepada menganalisis data uji T-Pirate-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita ambil datanya, lalu ambil analyze, compare means, kita ambil compare means, lalu kita pilih yang Pirate Sample T-Test. Yang tadi kita mengambil untuk independent sample T-Test, sekarang kita akan mengambil yang Pirate Sample T-Test. Nah, lalu kita masukkan nilai statistik sebelum diberikan tutorial kepada variabel 1 dan nilai statistik setelah diberikan tutorial kepada variabel 2. Nah, setelah itu kita oke. Nah, di sini udah ada nih teman-teman untuk yang Pirate Sample T-Test. Nah, kita bisa lihat dari signifikan ini ya teman-teman. Nah, jika signifikannya itu besar dari 0,05,
berarti tidak ada perbedaan antara sebelum diberikan tutorial dan juga setelah diberikan tutorial. Namun, jika signifikannya ini lebih kecil daripada 0,05, berarti itu ada perbedaan di antara sebelum dan setelah diberikan tutorial. Nah, di sini data yang kita punya itu lebih besar daripada 0,05. Jadi, tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudahnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba uji data untuk uji normalitasnya teman-teman. Di sini kita akan mengambil analyze, descriptive statistic, lalu kita ambil explore ya teman-teman. Kita ambil explore, lalu nilai statistik yang sebelum dan sesudah itu kita masukkan ke dependent list. Nah, lalu kita ambil plot. Nah, kita centang normality plot with test. Kita continue. Lalu, oke. Nah, di sini udah ada nih teman-teman. Yang harus kita lihat itu adalah test of normality. Nah, jika itu bisa dilihat ya teman-teman, jika data responden kita itu kurang dari 100, maka yang kita lihat itu adalah ke Shapiro Wilk ini. Namun, jika data kita itu lebih dari 100 responden, berarti kita lihatnya dari Kolmogorov, Smirnov ini ya teman-teman. Nah, karena data kita itu respondennya hanya 49, jadi kita lihat dari Shapiro Wilk ini ya teman-teman. Nah, di sini jika signifikannya itu besar dari 0,05, maka datanya itu normal. Namun, jika datanya itu lebih kecil daripada 0,05, maka datanya itu tidak normal ya teman-teman. Jadi, seperti itu untuk melihat test of normality-nya dari data-data tersebut. Nah, jadi itulah tadi gimana sih caranya untuk menganalisis data independen dan juga data Pairat dengan analisis deskriptif. Nah, semoga dari penjelasan video tadi teman-teman bisa untuk menganalisis data dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Nah, di sini lebih dan kurangnya dari video aku minta maaf ya teman-teman. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.